أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Memutuskan menjadi penghafal Al-Quran adalah satu keputusan besar. Ketika kita berani memulai untuk menghafal Al-Quran, maka kita tidak boleh berhenti di tengah. Kita tidak boleh mundur di tengah jalan. Karena sekali menghafal, maka seumur hidup kita harus menjaganya, harus memurojaahnya, harus terus-menerus dekat dengan Al-Quran. Teman-teman sekalian, menghafal Al-Quran bukanlah merupakan keinginan awal saya, tapi karena lingkungan yang seperti ini mendorong saya untuk bersemangat menghafalkan Al-Quran. Pertama kali saya menghafal Quran sebenarnya tidak disengaja, karena waktu itu saya kelas 1 SMA, jadi mulai mondok kelas 1 SMA. Di situ dituntut semua santri untuk menghafal Al-Quran, walaupun masih belajar juga. Tetapi karena lingkungan yang membentuk kita untuk menjadi penghafal Quran, akhirnya kita terbiasa walaupun sebelumnya tidak ada motivasi awal kita dalam menghafal. Tetapi karena kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka lama-kelamaan kita akan ketagihan dengan Al-Quran. Awal mulanya ketika saya lulus sekolah, kemudian saya bekerja, dan alhamdulillah dulu juga tinggal di IBH ya. Jadi siang saya bekerja, malamnya saya ikut membantu asatidz yang ada di sini. Nah, kemudian dari asatidz sini itu mengajak, ini coba deh Hamzah untuk ngafalin Al-Quran gitu. Nah, dulu belum kepikiran karena saya pikir jauh gitu loh. Saya benar-benar nggak tahu menghafal Al-Quran itu seperti apa, orang yang menghafal Al-Quran itu seperti apa. Saya benar-benar nggak tahu dunia itu. Nah, kemudian saya mulai menghafal. Itu juga beberapa santri di sini juga saya melihat mereka, kok mereka ternyata sudah hafal berapa juz gitu ya. Berapa juz, saya mulai dari juz 30. Nah, kemudian yaitu saya istiqomahkan, ternyata enak juga ya. Jadi ada perasaan yang beda ya, ketika kita menghafal Al-Quran. Hingga tiba di semester akhir waktu kuliah, saya merasa ada yang aneh dalam diri saya. Saya sudah mengurus masjid, saya ngerasa menjadi panitia di semua kegiatan keislaman di kampus saya. Saya ikut menjadi aktivis, ikut organisasi A, B, C. Tapi saya merasa ada yang salah dalam semua kegiatan yang saya namakan itu dakwah. Tapi kenapa hati saya rasanya seperti gersang? Dan setelah itu Allah tunjukkan, ternyata dalam masa dakwah saya itu, masa yang saya sebut dengan dakwah itu, saya jauh dari Al-Quran. Jiwa saya harus diisi dengan sesuatu yang memang nilainya itu benar-benar nilai benar-benar yang berharga, yaitu Al-Quran itu sendiri. Motivasi menghafal Quran di dunia ini, meskipun saya menjadi orang yang besar, orang yang kaya misalnya, jabatannya tinggi, gelarnya banyak, itu nggak bisa mewakilkan, atau rasa kebaktian kepada orang tua saya itu belum bisa terwakilkan oleh semua hal itu. Jadi
saya kira dengan saya menghafal Al-Quran dan nanti memberikan mahkota kemuliaan dan juga pakaian yang mulia kepada orang tua saya di surga adalah wujud bakti saya kepada mereka. Bakti yang sebenar-benarnya, bakti dengan jangka panjang yang manfaatnya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, karena nanti kalau misal saya bisa menghafal Al-Quran maka derajat orang tua saya juga akan terangkat. Saya jujur karena salah satu kehilangan menyakitkan ya selain kita menghafal Al-Quran adalah kehilangan orang tua. Nah untuk itu saya pingin banget nanti saya bisa bertemu gitu kan, dikumpulkan lagi ya. Karena saya yakin ketika kita menjadi penghafal Al-Quran, penghafal Al-Quran adalah disebutnya juga keluarga Allah ya. Jadi ketika kita minta sesuatu, insya Allah Allah juga akan mengabulkan. Saya kira menghafal Al-Quran itu merupakan kerjaan yang sangat mulia, dan saya merasakan bahwa jika saya menghafal Al-Quran atau proses saya menghafal Al-Quran itu saya gampang tersentuh. Saya jika sendiri gitu ya itu suka menangis gitu, mikirin kekurangan saya, banyak kesalahan saya, kemudian juga sedikit sekali amal-amal baik saya yang saya lakukan. Jadi saya gampang tersentuh ketika melihat video tentang keislaman gitu, tentang perjuangan menghafal Al-Quran, itu saya suka nangis sendiri gitu. Sebelumnya saya merupakan orang yang sedikit gampang marah, temperamen. Ya bahasa lain orang yang labil dalam segi emosi. Gampang down, tapi setelah saya mencoba menghafal beberapa juz, saya merasakan suatu keajaiban yang saya tahu ini keajaiban dari Al-Quran. Saya lebih tenang, kemaafan saya lebih lapang, lebih sabar, dan kasih sayang ke banyak orang luas gitu rasanya. Ya, stabil dalam segi emosi lah mungkin. Ya, kenikmatan yang selanjutnya adalah kita bisa berlama-lama berdiri di hadapan Allah SWT. Artinya ketika kita sholat, kita punya hafalan Al-Quran, kita bisa membacanya dan itu menambah kadar khusyuan kita ketika sholat. Terlebih lagi ketika kita mengetahui isi kandungan ayat tersebut atau surat yang kita hafal. Nah itu tentunya ya insya Allah ibadah kita juga akan lebih berkualitas. Kalau misalkan kita hafalannya cuma sebatas itu aja, apalagi yang surat satu pendek aja ya. Kalau misalkan cuma stagnan di situ kan juga nanti akan mengurangi waktu kita untuk berduaan dengan Allah ya. Jadi kendala-kendala ketika menghafal banyak, apalagi waktu itu sedang sekolah dan kuliah. Jadi ketika ada jam setoran kita belum siap untuk setoran. Jadi bagaimana ketika waktu setoran tuh harus fokus, benar-benar fokus membuka Al-Quran kita. Jadi per ayat dibaca, artinya dibaca biar kita memahami apa yang isi dari ayat tersebut. Selanjutnya itu kesulitan, salah satu kesulitan ketika harus membagi waktu antara menghafal dengan belajar di sekolah ataupun kuliah. Jadi jangan sampai kita lewatkan kesempatan untuk menjadi penghafal Al-Quran, menjadi penjaga kalimat-kalimat Allah, menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah ya. Bagi kita ketika kita merasa kita ini seorang yang biasa. Nah, ketika kita menjadi penghafal Al-Quran, kita akan menjadi orang yang luar biasa, baik itu insya Allah di dunia dan di akhirat, karena Allah tidak akan berdiam diri ya, ketika melihat salah satu keluarganya itu kesusahan baik di dunia maupun di akhirat. Menghafal Al-Quran itu susah, sulit, tapi saya yakin saya pasti bisa menghafal Al-Quran.
Gitu. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Di bahwasanya Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah memberi garansi untuk menjaganya. Nah, realisasinya itu ya Allah memilih orang-orang yang mau menghafal Al-Qur'an. Kalaupun memang kita nggak mau menghafal Al-Qur'an, ya Allah akan pilih generasi lainnya yang lebih siap, yang mau untuk menjadi manusia-manusia pilihan Allah. Memang sudah jaminan Al-Quran itu mudah, tapi memang karena diri saya masih receh, masih di bawah frekuensinya seperti itu ya. Kadang merasa lelah sendiri, kadang merasa capek sendiri, kadang merasa sulit sendiri. Tapi kembali lagi, kita memang perlu teman-teman kita, perlu asatidah kita untuk kembali mengingatkan kita kembali pada Quran. Jadi al-wajibatu aktsaru minal awqat. Jadi kewajiban, salah satu kewajiban kita ketika menghafal Al-Quran adalah kita menyediakan waktu yang luang. Ya, bukan kita menunggu waktu luang sebenarnya. Seperti itu. Jadi itu salah satu kesulitannya. Dan yang kedua adalah yaitu tadi lemah ini ya. Lemah semangat ya, kadang mudah menyerah karena yaitu futur. Karena menghafal Al-Quran itu bukan waktu yang sebentar ya, jadi memang harus benar-benar sabar. Kalau misal ketika kita malas ataupun mungkin dia mulai jenuh ya, bukan malas, sudah jenuh, sudah mulai jenuh menghafal Al-Quran, menghafal ayat-ayat yang banyak itu ya, kita harus benar-benar cari sesuatu yang itu ya bersifatnya positif, yang itu bisa nantinya mengembalikan lagi gairah kita untuk kembali menghafal Al-Quran, melanjutkan menambah hafalan Al-Quran seperti ini. Ketika kita sudah berada di luar lingkungan Quran, seumpama kita sudah selesai di lingkungan pesantren, entah itu di lingkungan kerja, maka itu adalah godaan terbesar dari penghafal Quran. Bagaimana takutnya ketika kita sudah menghafal di pesantren, kalau tidak di murojaah karena kesibukan kerja atau kesibukan yang lainnya yang tidak berada di lingkungannya, maka itu akan membuat hafalan kita hilang. Jadi saya ingin menjadi manusia biasa tadi yang memiliki sesuatu yang itu membuat kita menjadi istimewa, utamanya menjadi istimewa di hadapan Allah. Nah, salah satu keistimewaan yang saya ambil, yang saya pilih adalah saya ingin menjadi penghafal Al-Quran ya. Karena menjadi seorang penghafal Al-Quran adalah itu juga pilihan Allah ya. Jadi itu tergantung niat masing-masing. Jadi kembali lagi sebenarnya niat itu kita harusnya memang bukan niat untuk dunia atau selain Allah, memang harus diniatkan untuk Allah juga. Kenikmatan yang dicapai dalam menghafal Quran itu sebenarnya banyak, tetapi melihat proses itu, ketika kita sudah membaca ayat banyak, menghafal banyak ayat, itu rasanya juga senang, apalagi ketika kita bisa memurojaah. Jadi yang paling penting itu bukan ketika proses menghafal, tetapi yang paling penting adalah proses murojaah kita, seperti itu. Jadi ketika kita punya hafalan, jangan lupa untuk murojaah. Murojaah ini adalah sampai mati. Memang menghafal kita perlu partner, perlu lingkungan, perlu teman-teman juga, karena berat kalau menghafal sendirian itu. Karenanya teman-teman harus bersyukur sudah Allah pilih untuk Allah berikan lingkungan penghafal Quran semuanya di Islamic Boarding House Budi Mulia 2 ini. Itu salah satu karunia besar. Padahal Allah bisa memilih jutaan orang di luar sana, tapi Allah memilih teman-teman untuk berada di sini. Jadi dijaga ukhuwahnya, karena kita perlu bantuan satu sama lain untuk bisa menjaga hafalannya. Karena tanggung jawab kita bukan hanya terletak di hafalan kita, tapi juga di hafalan teman-teman kita, hafalan di sekitar kita. Dalam Al-Quran juga diceritakan bahwa Nabi Musa berdoa yang intinya, ya Allah, pilihkan seseorang dari kalangan keluargaku untuk menjadi teman dalam segala urusanku, untuk menjadikanku banyak bertasbih kepadamu dan banyak menyembahmu. Itu doa Nabi Musa yang tertulis di Al-Quran. Ya, mudah-mudahan
pertemuan kita di Islamic Boarding House Budi Mulya 2 ini bisa menjadi seperti cerita yang tadi, seperti doa yang tadi, pertemanan yang saling mengingatkan karena Allah, pertemanan yang mengikat semua urusan karena Allah, pertemanan yang bisa menambah keimanan kita, menambah kecintaan kita pada Quran, dan menjadi pertemanan yang nanti insya Allah di akhirat kita dikumpulkan lagi sebagai teman yang sama, sebagai halaqah yang sama. Yuk kita menghafal bareng-bareng, menghafal sama-sama. Jangan kasih ruang untuk kata berhenti, untuk kata malas. Menghafal Al-Quran, merujah Al-Quran, mengulangi hafalan. Dan kita sama-sama berusaha yakin agar kita nanti bisa menjadi hafiz Quran.